Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang terminal untuk MK Rekayasa Lalu Lintas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 230501059. Saya Salsa Mufirapasa dengan NIM 230501029. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 230501065. Saya Rizky Maulana dengan NIM 230501044. Saya Nabiya Lukana dengan NIM 230501026. Saya Fitra Aulia dengan NIM 230501071. Terminal merupakan komponen yang penting dalam sistem transportasi. Apabila terminal di suatu kota tidak berfungsi dengan baik, maka akan menimbulkan kesemerawutan lalu lintas di kota tersebut. Secara umum, pengertian terminal ialah: A. Terminal merupakan titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum. B. Sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian lalu lintas. C. Sebagai prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang. D. Sebagai unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota. Fungsi terminal. Fungsi terminal di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan berpindahan dari moda atau kendaraan yang lain, tempat fasilitas, informasi, dan fasilitas parkir kendaraan pribadi. Yang kedua, fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari kemacetan, sumber pemungutan, retribusi, dan sebagai pengendali kendaraan umum. Yang ketiga, fungsi terminal bagi operator atau pengusaha adalah untuk pengaturan pelayanan, pengatur operasi kendaraan, penyediaan fasilitas istirahat, dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan. Terminal memiliki 2 jenis. Yang pertama, terminal penumpang. Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan atau antramoda transportasi, serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Yang kedua yaitu terminal barang, yaitu prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra atau antar moda transportasi barang. Terminal sendiri memiliki tipe-tipe. Berdasarkan tipe dan fungsinya, terminal penumpang itu terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, terminal penumpang tipe A. Fungsi dari terminal penumpang tipe A ini, dia berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dan antar provinsi, atau angkutan lintas batas negara, angkutan kota dalam provinsi, dan angkutan kota ke angkutan perdesaan. Yang kedua adalah terminal tipe B. Terminal penumpang tipe B, dia berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan kota, atau angkutan pedesaan. Yang ketiga ini ada terminal penumpang tipe C. Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe terminal. Menurut tingkat pelayanan yang dinyatakan dengan jumlah arus minimum kendaraan per satuan waktu, terminal dikategorikan dalam 3 tipe. Yang pertama ada terminal tipe A yang melayani 50-100 kendaraan per jam. Yang kedua ada terminal tipe B yang melayani 25-50 kendaraan per jam. Dan yang terakhir ada terminal tipe C yang melayani 25 kendaraan per jam. Selanjutnya ada konsep dasar perencanaan terminal menggunakan 2 model. Yang pertama model near site terminating. Model ini mengembangkan sejumlah terminal di tepi kota, angkutan antar kota berakhir di terminal-terminal tepi kota. Sedangkan pergerakan di dalam kota dilayani dengan angkutan kota yang berasal dan berakhir di terminal yang ada. Yang kedua menggunakan model central terminating. Model ini menguasai satu terminal terpadu di tengah kota yang melayani semua jenis angkutan kota tersebut. Mengacu pada konsep terminal, maka model kedua ini lebih menguntungkan dan disarankan untuk dikembangkan di kota-kota baru. Hal ini dikarenakan 4 hal. Yang pertama, aksesibilitas yang baik. Yang kedua, dekat dengan pusat atau kegiatan.
Yang ketiga, mengurangi transfer perpindahan moda. Dan terakhir, kemudahan pencapaian oleh penumpang. Persyaratan lokasi terminal tipe A. Pertama, terletak di ibu kota provinsi, kota atau kabupaten dalam jaringan trayek antar kota, antar provinsi, dan atau angkutan lalu lintas batas negara. Yang kedua, terletak di jalan arteri dengan jalan minimal 3A. Yang ketiga, jarak antara dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 meter di Pulau Jawa, 30 meter di Pulau Sumatera, dan 50 meter di pulau lainnya. Yang ketiga, luas lahan yang tersedia minimal 5 hektar untuk terminal di Pulau Jawa dan 3 hektar untuk terminal di luar Pulau Jawa. Yang keempat, mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 100 meter di Pulau Jawa dan 50 meter di pulau lainnya. Persyaratan lokasi terminal tipe B itu ada 5. Yang pertama, terletak di kota atau kabupaten dan dalam jaringan trayek angkutan kota dalam provinsi. Yang kedua, terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan minimal 3B. Yang ketiga, jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa dan 30 km di pulau lainnya. Yang keempat, luas lahan yang tersedia minimal 3 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera dan 2 ha untuk terminal di pulau lainnya. Dan yang terakhir, mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dalam dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 50 meter di Pulau Jawa dan 30 meter di pulau lainnya. Lalu persyaratan lokasi terminal tipe C itu ada 4. Yang pertama, terletak di wilayah kabupaten dan dalam jaringan trayek angkutan perdesaan. Yang kedua, terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi 3A. Yang ketiga, tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan. Dan yang terakhir, mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sesuai kebutuhan untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal. Fasilitas terminal penumpang. Fasilitas utama pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat tunggu kendaraan umum, tempat istirahat. Sementara kendaraan umum, pembangunan, kantor, terminal, tempat tunggu penumpang dan atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan, karcis, rambu-rambu dan papan informasi yang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan dan peralatan parkir kendaraan pengantar dan taksi. Fasilitas penunjang jalur, kamar kecil, toilet, musola, kios, kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman. Kriteria pembangunan terminal barang. A. Terminal harus dapat menjamin kelancaran arus angkutan, baik maupun kendaraan. B. Terminal hendaknya sesuai dengan rencana umum tata ruang. C. Lokasi terminal hendaknya dapat menjamin penggunaan dan operasi kegiatan terminal yang efisien dan efektif. D. Lokasi terminal hendaknya tidak mengakibatkan gangguan pada kelancaran arus kendaraan lain dan keamanan lalu lintas kota serta lingkungan hidup sekitarnya. Oke, faktor yang mempengaruhi lokasi terminal barang. Yang pertama, aksesibilitas adalah tingkat pencapaian kemudahan yang dapat dinyatakan dengan jarak, waktu, atau biaya angkutan.
Yang kedua ada struktur wilayah. Dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan terminal terhadap elemen-elemen perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan primer dan sekunder. Yang ketiga ada lalu lintas terminal, merupakan pembangkit lalu lintas. Oleh karena itu, penentuan lokasi terminal harus tidak lebih menimbulkan dampak lalu lintas, tetapi justru harus dapat mengurangi dampak lalu lintas. Yang keempat ada biaya. Penentuan lokasi terminal perlu memperhatikan biaya yang dikeluarkan oleh pemakai jasa. Oleh sebab itu, faktor biaya ini harus dipertimbangkan agar penggunaan kendaraan umum, khususnya angkutan barang dapat diselenggarakan secara cepat, aman, dan murah. Oke, sekian dari presentasi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.